menyedot hal-hal positif dari alam semesta hingga akhirnya semua menjadi baik-baik saja. Kita merasa aman, jauh dari kegelisahan, jauh dari keluh kesah, dan jarang sekali merasa lelah. Kalaupun itu lelah, akan sangat mudah sekali untuk kita mengatasinya. Kadang pas di sela-sela kita merasa suasana kehidupan kita itu nyaman, damai, sejahtera, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa merubah mood kehidupan kita itu menjadi malah sebaliknya, yaitu gelisah, khawatir, rasa takut, panik, atau bahkan tiba-tiba sedih tiba-tiba. Nah, di video ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya mengatasi mood kehidupan yang berubah secara tiba-tiba. Hal apa aja yang mempengaruhi suasana kehidupan kita itu bisa berubah secara tiba-tiba. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang hal apa aja yang bisa merubah mood suasana kehidupan kita itu bisa berubah secara drastis. Yang pertama, hal yang mempengaruhi suasana kehidupan kita itu bisa berubah. Yang pertama yaitu pandangan. Bagaimana pandangan kita itu melihat sesuatu? Apakah kita memandang dengan cara yang negatif atau sebaliknya kita pandang dari sisi yang positif? Kalau seandainya kita pandang dari sisi negatif, maka setiap kali kita melakukan sesuatu, setiap kali kita melihat sesuatu, dan setiap kali kita ingat sesuatu, maka akan ada aja kekurangan yang kita dapatkan. Hingga akhirnya muncullah keluhan, rasa lelah, hingga akhirnya muncul lagi prasangka-prasangka negatif lainnya. Itulah dia bahayanya jika pandangan kita itu tidak terjaga. Jadi untuk bisa mempertahankan mood baik, suasana kehidupan yang baik, yang nyaman, yang sejahtera, yang bahagia, yang harus pertama kali kita jaga itu adalah pandangan. Bagaimana kita bisa memandang sesuatu itu dari sisi positifnya. Hilangkanlah pandangan dari sisi negatif sekalipun. Meski sebenarnya yang kita pandang itu adalah hal negatif, tetapi berusahalah untuk memandang dari sisi positifnya, keuntungannya, manfaatnya, dan syukurilah, karena sesuatu yang kita syukuri itulah yang akan kita dapatkan nikmatnya. Jika kita memandang sesuatu dari sisi negatif, maka akan muncul keluhan, dan keluhan itulah yang membuat kita merasa lelah, juga timbul perasaan buruk lainnya, hingga akhirnya bisa merubah mood dari diri kita itu sendiri, dan itu berdampak kepada kehidupan kita hingga akhirnya kita nggak bisa mengelola prasangka di dalam diri kita. Terus lagi yang kedua yang menjadi hal yang mempengaruhi mood suasana kehidupan kita itu berubah, yaitu prasangka. Ya, diawali dari pandangan, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke tingkah laku. Nah, jadi setelah kita menata pandangan kita menjadi pandangan yang positif, melihat sesuatu dari hal yang positif, selanjutnya yang kita kelola itu prasangka, agar suasana kehidupan kita itu menjadi selalu nyaman, selalu aman, damai, tenang, tentram. Kelolalah prasangka itu. Di saat kita mampu mengelola prasangka kita, maka di saat itulah kita menjadi orang yang terkendali, terpimpin. Dan di saat itulah kita menjadi baik-baik saja, merasakan semuanya baik-baik saja, dan suasana kehidupan yang kita rasakan adalah baik-baik saja. Merasa tetap nyaman, tetap aman, tetap bahagia, dan tetap selalu kita syukuri. Bagaimana cara kita mengelola prasangka? Kalau seandainya kita sudah mengelola pandangan kita, menjaga pandangan kita untuk tetap melihat sesuatu dari hal yang positif, hal yang baik, hal yang patut kita syukuri, maka akan sangat mudah sekali bagi kita untuk mengelola prasangka kita. Kelolalah prasangka kita hanya untuk berprasangka yang baik-baik saja. Apa yang kita alami itu hal yang baik, dan apa yang kita lewati itu adalah hal yang baik. Apa yang kita lihat itu adalah hal yang baik, dan apa yang ada di sekitar kita semuanya adalah hal yang baik, semuanya baik-baik saja, sehingga juga akan membuat diri kita merasa baik-baik saja, nggak ada keluhan sedikit pun. Itulah dia prasangka yang baik. Karena kalau seandainya prasangka kita nggak terkelola dengan baik, prasangka kita menjadi prasangka yang penuh dengan negatif, atau ada sedikit prasangka negatif,
terisi di dalam diri kita, maka itulah sumbernya suatu masalah di dalam kehidupan kita yang membuat suasana kehidupan kita itu menjadi berubah. Yang tadinya nyaman jadi nggak nyaman, yang tadinya aman menjadi nggak aman, merasa gelisah, merasa terganggu, atau bahkan merasa tersakiti. Jika kita ingin diri kita itu jauh dari hal yang disakiti, tersakiti, atau merasa sakit, maka mulailah dari hal yang positif. Memandang sesuatu dari sisi positif, syukuri dan berprasangkalah kepada hal yang baik-baik saja. Bahwa apa yang digerakkan Allah di sekitar kita itu adalah kebaikan untuk kita, dan apa yang ada di depan kita adalah cermin bagi diri kita. Jika dirasa yang di sekitar itu adalah seperti racun yang bisa merubah mood, suasana, jauhilah. Hijrah itu memang ada untuk menjaga diri dari yang meracuni hati, meracuni pikiran, meracuni penglihatan, atau bahkan meracuni kehidupan. Karena sejatinya dalam hidup ini yang namanya racun itu memang ada. Hanya pandai-pandailah menjaga diri dari yang namanya racun hingga kita tidak bisa keracunan sekalipun. Terus lagi, setelah kita mampu mengelola prasangka kita, kemudian kelola lagi ingatan kita. Akan sangat mudah sekali untuk kita mengelola ingatan kita, karena antara pandangan, prasangka, dan ingatan itu semuanya setali, seiring, sejalan. Awalilah memandang sesuatu itu dari sisi yang positif hingga akhirnya kita bisa berprasangka yang positif, dan itu akan membuat ingatan kita selalu mengingat yang positif pula. Jika semuanya sudah positif, tentu akan membuat energi kita menjadi positif, menyedot hal-hal positif dari alam semesta hingga akhirnya semua menjadi baik-baik saja. Kita merasa aman, jauh dari kegelisahan, jauh dari keluh kesah, dan jarang sekali merasa lelah. Kalaupun itu lelah, akan sangat mudah sekali untuk kita mengatasinya karena semuanya sudah terkendali menjadi hal yang positif. Lelah itu pada dasarnya adalah hal negatif. Jika kita memulai sesuatu dari memandang yang positif, maka hal negatif itu akan teratasi dengan mudah, dan kita menjadi orang yang berkepribadian yang positif, yang baik, merasakan semuanya baik-baik saja, dan kita akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik-baik saja. Awalilah semua dari hal-hal yang positif hingga akhirnya suasana kehidupan kamu menjadi aman, nyaman, tentram, dan damai. Jika kamu ingin menjadi orang yang selalu nyaman, aman, damai, sejahtera, dan merasakan semuanya baik-baik saja, awalilah dari pandangan yang positif, prasangka yang positif, dan ingatan yang positif. Hal yang positif akan mampu mendapatkan hal yang positif pula. Karena hal yang positif itulah kekuatan yang terbesar yang mampu menguatkan kita hingga kita bisa melewati hari-hari dengan kenyamanan, melewati keluh kesah dengan keikhlasan. Semuanya dimulai dari hal yang positif. Oke teman-teman, untuk saat ini saja dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu merasakan hal yang positif, merasa nyaman suasananya dan jauh dari keluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.